Nah baik, kalau Ibu Valina kita melihat Iya. juga saat ini kemudian selain ketidakpercayaan, kemudian akhirnya yang timbul juga di masyarakat adalah narasi terkait dengan Neo Orde Baru begitu Ibu. Saat itu ada pemilu tapi semua direkayasa dan rakyat juga sudah tahu siapa yang kemudian menjadi pemenangnya. Nah juga ada pengerahan di birokrasi dan aparat untuk pemenangan. Nah bagaimana kemudian legitimasi pemilu bila narasi cacat hukum dan intervensi tadi itu terus membayangi? Ya, saya kira saya juga sepakat ya dengan persoalan besar ya sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kita saat ini. Itu adalah mengenai persoalan demokrasi tadi itu ya, bahwa kalau tadi Pak Supidi mengatakan backsliding ya, demokrasi, saya juga sepakat ya. Juga mengenai istilah democracy regression itu, memang jelas kita mengalami kemunduran bahkan kemerosotan yang luar biasa saya kira ya dalam 10 tahun terakhir ini. Padahal kan sebetulnya kita ini 25 tahun ya reformasi betul. Dan berusaha mengimplementasikan amanat reformasi yang mulai dari amandemen konstitusi ya, itu saya kira menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya, sebab konstitusi kita itu sudah mampu untuk menjamin pembatasan kekuasaan, kemudian checks and balances, perlindungan terhadap hak asasi manusia misalnya. Undang-undang bidang politik oke, meskipun perlu disempurnakan, tapi menurut saya masih oke lah ya untuk menjadi panduan ya di dalam mengimplementasikan tadi itu ya. Bekerjanya lembaga-lembaga politik demokrasi termasuk pemilihan umum. Nah, kalau saya itu melihatnya lebih kepada pelaksananya ya. Pelaksananya? Iya. Oke. Konstitusi oke, undang-undang bidang politik meskipun perlu diperbaiki, disempurnakan, saya kira secara minimal ya sudah mampu ya mengawal ya. Tapi saya lihat ini manusianya, pelaksananya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita Indonesia saat ini menghadapi satu krisis moral. Baik. Ya. Krisis moral dan etik. Jadi etika politik itu merosot tajam. Baik. Ya, sikap perilaku dari para pemimpin, para elit, ya, kemudian para aktor politik itu semakin jauh dari etik. Ya, tidak mengindahkan mengenai apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang patut, tidak patut. Oke, bisa, tapi apakah patut? Kan begitu kan kalau etik. Jadi ada sebagai guidance ya para pemimpin, para pelaku politik yang mereka itu dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat. Guidance-nya itu etik, nilai-nilai moral etik. Nah itu sekarang menurut saya yang makin jauh begitu, makin hilang gitu. Dan ini berbahaya menurut saya untuk masa depan demokrasi kita ke depan. Baik.